Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, berjumpa lagi dengan channel Trikom Tri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah handphone di mana HP ini rilis di Indonesia sekitar pertengahan tahun lalu, tahun 2020. Sewaktu rilis HP ini dibanderol sekitar harga 10 jutaan. Dan sekarang harganya sudah turun menjadi HP di harga 3 jutaan dengan kondisi baru dan resmi ya. Ya, ini adalah HP asal Jepang yaitu Sharp Aquos R3. Dengan spesifikasi yang dibawanya, harga yang bisa dikatakan cukup tinggi pada saat itu. Tapi untuk saat ini kita bisa mendapatkan HP ini di kisaran harga 3,4 sampai 4 juta rupiah saja dalam keadaan resmi di marketplace. Oke, seperti unit yang ada di sini, kebetulan saya beli online juga dalam keadaan bekas garansi, baru berapa bulan saja dengan harga 3,1 juta rupiah ya. Oke, ini sangat worth it. Dari harga 3 jutaan masih garansi. Oke, kita akan proses unboxing terlebih dahulu. Kita akan buka seperti ini walaupun sudah pernah digunakan, tapi tidak masalah. Untuk sebagai gambaran jika ada yang memberi HP ini walaupun dalam keadaan second ya. Dusnya seperti ini. Lalu di samping di bawahnya kita bisa dilihat spesifikasi singkat dari HP ini, dimana HP ini modelnya itu SHR10, berwarna hitam dengan ukuran layar 6,2 inch ISO ya, layar ISO seperti itu, yang memiliki 1 miliar warna. Selanjutnya terdapat keterangan ukuran memori sebesar 128 GB ROM-nya untuk penyimpanan data dan 6 GB RAM untuk penyimpanan proses dalam pembukaan program. Selanjutnya juga terdapat keterangan ukuran baterai di sini dan keterangan kamera. Oke, itu penjelasan singkatnya. Lalu kita buka saja HP ini. Ini adalah Sharp Aquos R3. Oke, kita bisa dilihat di sini cukup enak digenggam ya, seperti itu. Feel premiumnya masih terasa seperti itu. Kita singkirkan dulu HP-nya untuk pembahasan lebih detailnya nanti. Di dalam boxnya kita bisa melihat di sini ada emailnya ya, emailnya menandakan, dan emailnya itu resmi seperti stiker emailnya. Lalu kita masih mendapatkan di sini chargernya, dimana chargernya itu kalau kita cek masih berkapasitas, outputnya yang dihasilkan yaitu 5 volt 2 ampere atau sekitar 10 watt seperti itu. Ini kepala chargernya Sharp. Lalu kita masih mendapatkan kabel chargernya seperti ini, Type C, kabel charger Type C. Lalu masih kita dapatkan headset ada headsetnya di sini, kartu garansi seperti itu, ada stiker emailnya, SIM ejector dan manual seperti itu ya. Oke, ini adalah paket dari jika kita membeli HP Sharp Aquos, baru itu second lengkap ataupun baru ya, kurang lebih kelengkapannya seperti itu ada. Oke, ini adalah Sharp Aquos R3, mantan HP flagship tahun lalu dari Sharp. Oke, kita akan bahas dulu sedikit tampilannya. Di sini di bagian layar depan terdapat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel yang mampu merekam sampai 4K. Lalu di bagian bawah di sini terdapat fingerprint. Untuk HP ini memang unik ya. Jadi peletakan fingerprintnya itu ada di bawah seperti ini, berada di tengah-tengah layar. Dan jika kita bandingkan dengan seri sebelumnya, atau Sharp Aquos R2 itu sama di bawah, cuman bedanya di Sharp Aquos R2 itu masih ada bezel di sini, sedangkan di Sharp Aquos R3 posisi fingerprintnya berada di tengah-tengah layar seperti itu. Jadi salah satu hal yang unik di HP Sharp Aquos R3 seperti ini. Adapun untuk layarnya ini berjenis LCD ISO dengan resolusi 1440 x 3120
dan ukuran diagonalnya sebesar 6,16 inch dengan kepadatan 557 dpi dan mempunyai refresh rate 100 sampai 120 Hz. Begitu, dengan refresh rate seperti ini kita akan merasakan smooth untuk bergeser-geser atau scroll dan berpindah-pindah aplikasi. Oke, itu bagian layarnya. Untuk bagian samping kanannya kita bisa dilihat di sini ada tombol volume, ada tombol power di sini, dan ada tombol Google Assistant. Untuk bagian kirinya kita bisa melihat ada lubang, ada SIM card atau terdapat SIM tray yang bisa diisi 2 SIM ataupun satu SIM atau dengan satu SIM hybrid dengan memory card. Lalu di bagian atas di sini kita bisa lihat masih ada jack audio di sini, ada lubang speaker juga di sini, ya, dimana speaker HP ini mendukung 2 speaker. Lalu ada garis antena. Lalu pindah ke bagian bawah. Di sini kita bisa lihat ada lubang jack untuk charger, ada lubang speaker juga di sini, dan lubang mic ya, seperti itu. Untuk charger sendiri HP ini mendukung fast charging, USB power delivery, dan wireless charging. Itu ya fitur-fitur yang ada yang biasanya muncul di flagship seperti itu, yang mendukung wireless charging. Lalu di bagian belakang di sini kita bisa lihat layarnya kaca ya, layarnya terbuat dari kaca. Kelebihannya itu kita akan melihat kesan eksklusif dari HP ini, dan kelemahannya ya seperti ini, mudah sekali menempel sidik jari seperti itu. Lalu terdapat juga 2 bola kamera dengan berukuran resolusi 20 megapiksel, 20,1 megapiksel dan 12,2 megapiksel dengan sebuah LED flash. Oke, itu adalah tampilan dari HP Sharp itu sendiri. Nah, kita akan coba membahas tentang spesifikasi dan pengetesan performa dari HP Sharp ini. Untuk spesifikasi Sharp Aquos R3 kita bisa lihat, dicek di aplikasi AIDA di sini, dimana untuk bagian sistemnya kita bisa melihat bahwa HP ini berukuran mempunyai RAM terpasang 6 GB dengan ROM tersisa dengan total penyimpanan tersisa 102 GB ya, dari 128 GB, jadi tersisa 100 GB, masih cukup luas untuk penyimpanannya. Lalu di bagian CPU-nya, kartu pacunya, kita lihat HP ini menggunakan SoC dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer, mempunyai 8 core dan mempunyai dengan GPU Adreno 640. Ini udah sangat kencang ya, seperti itu. Untuk layarnya sendiri kita sudah tadi bahas, mempunyai resolusi di 144 kali 3120 dan mempunyai kepadatan pixel 557 dpi dengan refresh rate 120 Hz seperti itu. Oke, untuk sistemnya sendiri kita cek di bagian pengaturannya di sistemnya. Kita cek di sini update-nya, dia masih di Android 10 ya, di versi Android 10 belum ada pembaharuan lagi. Di Android 10 dia masih mentok di Android 10 dengan versinya terakhir kali update itu udah lama juga ya, seperti itu. Lalu update keamanannya dia terakhir kali itu di 11 November 2020. Jadi sama saya disayangkan belum ada lagi update terbarunya seperti itu. Lalu untuk sensor-sensornya kita bisa lihat di sensor box. Di sini untuk sensor-sensornya sendiri sudah lengkap, hampir semua sudah lengkap ya, sudah lengkap.
sudah ada gyroscope di sini, dan gyroscope juga berdasarkan hardware, menggunakan hardware ya, tidak menggunakan gyroscope secara software seperti itu. Lalu sensor tekanannya juga kita bisa dicek di sini. Jika kita tekan di sini HP-nya, dia masih meningkat, berarti sensor tekanannya masih berfungsi. Hanya ada satu sensor yang absen di sini, yaitu sensor suhu. Oke, lalu kita lanjut ke skor benchmarknya. Untuk skor benchmark HP ini sendiri tadi sempat dites, mempunyai skor yang cukup besar di Antutu versi 9 dengan skor 400 ribuan. Ini sudah sangat cepat ya, sudah sangat oke jika digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Ini untuk skornya. Lalu kita beralih ke tes gamenya, performa gamenya. Kita akan mencoba settingan yang didapat di game PUBG Mobile di HP Sharp Aquos R3 ini. Untuk PUBG Mobile di sini kita bisa lihat di grafiknya, setting yang didapatkan itu bisa sampai Ultra HD ya. Game yang kedua kita akan coba itu game PUBG Mobile. Setelah PUBG Mobile kita akan coba game yang kedua, yaitu Mobile Legends. Oke, untuk game Mobile Legends kita bisa setting sampai ke ultra ya, dan efek-efeknya kita aktifkan semua seperti itu. Untuk game Mobile Legends. Selanjutnya untuk game yang ketiga, yaitu kita akan coba lihat settingan game dari COD Mobile. Oke, untuk COD M atau COD Mobile kita bisa lihat settingannya, bisa kita setting sampai rata kanan atau grafiknya sangat tinggi dan frame rate max. Kita bisa aktifkan semua fitur-fiturnya di sini. Game selanjutnya itu kita akan coba game Genshin Impact. Oke, untuk Genshin Impact settingan bawaan atau defaultnya kita bisa lihat di sini, yaitu menengah ya. Menengah, kita akan coba menggunakan settingan menengah di sini. Untuknya kita lihat gambarnya sangat jernih, detailnya oke, dan lancar sekali di settingan menengah seperti ini ya. Selanjutnya untuk hasil kameranya kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya untuk hasil videonya kita bisa lihat hasil rekamannya menggunakan kamera utama Sharp Aquos R3. Video resolusi 4K, hasil video dari Sharp Aquos R3. Selanjutnya pengalaman menggunakan HP ini sebagai daily driver. Terus terang ada kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Untuk kelebihannya dari segi performa bisa kita pastikan dengan menggunakan SoC Snapdragon 855 masih sangat ngebut untuk menjalankan aplikasi-aplikasi. Sangat jarang ditemukan lag atau lambat-lambat seperti itu. Untuk game juga sangat oke, sangat lancar, walaupun jika bermain lama akan HP kan terasa hangat seperti itu bagian belakangnya. Yang kedua kelebihan HP ini yaitu layarnya. Dengan layar IGZO 1 miliar warna ini sangat cocok banget
untuk buat nonton untuk melihat di bawah sinar matahari itu masih sangat jelas seperti itu ya, dan di mata itu sangat nyaman melihat layar ISO seperti ini. Dan yang ketiga yaitu kelebihannya, yaitu dari ukurannya HP ini bisa dilihat sebagai HP yang compact ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sangat enak digenggam seperti itu. Yang keempat kelebihannya yaitu HP ini hasil fotonya bagus, detailnya oke, cahayanya bagus, dan oke untuk kita pajang di sosial media. Dan yang paling utama kelebihan HP ini yaitu adalah anti air. Di samping kelebihannya ada beberapa kekurangan yang pernah saya rasakan menggunakan HP ini. Yang pertama yaitu dari kapasitas baterainya dan chargernya, dimana baterai ukuran 3200 mAh jika dibandingkan dengan HP brand lain dirasa kurang cukup. Dua, untuk chargernya sendiri jika dites menggunakan wattmeter dia hanya mengecas atau menyimpan di sekitar 8 dan 5 watt, 8 sampai 9 watt saja. Menggunakan charger lain pun sama, ada plus minusnya menggunakan cas dengan watt yang tidak terlalu besar, yaitu bisa memperpanjang usia baterai, tapi ada konsekuensinya mengisi jadi lebih lama dibanding dengan HP-HP zaman sekarang. Yang ketiga, kelebihan yang ada hal yang membuat kurang betah dari HP ini yaitu dari segi softwarenya, dimana tidak ada lagi pembaharuan untuk di Android 10 dan sedikit ada bug di WhatsApp. Jadi jika ada notifikasi WhatsApp, kadang HP ini sering mereset sendiri. Akhirnya untuk mensiasatinya kita matikan saja notifikasinya seperti itu, maka aman, tidak ada lagi reset jika membuka WhatsApp. Yang keempat itu yang kurang membuat nyaman di HP ini yaitu posisi fingerprintnya, dimana sewaktu kita main game kadang si finger itu tertekan sehingga mengakibatkan kembali ke home screen seperti itu ya. Jadi tidak bisa dinonaktifkan atau tidak bisa dinonaktifkan fingerprint ini sewaktu kita bermain game. Oke, mungkin itu saja sedikit review dan pengalaman menggunakan HP ini. Dengan harga yang sudah turun dari 10 juta menjadi 3 jutaan saja, HP ini layak untuk dilirik. Apalagi yang suka bermain dengan air ataupun yang suka berhubungan dengan air, di harga seperti ini sudah pantas atau sudah cocok untuk dimiliki, dimana tidak ada HP lain mungkin ya yang di harga 3 jutaan yang mempunyai sertifikasi IPX IP5, 6, dan 8 seperti itu. Oke, demikian review singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.